Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya dari tulisannya Dioseta. Sebuah kisah yang berjudul Perang Tanah Danyang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jika semua akan berakhir dengan kematian, untuk apa manusia diberi hidup? Apakah hidup benar-benar memiliki arti? Ataukah semua yang terjadi hanyalah debu kecil di antara luasnya semesta yang tidak terbatas? Memangnya di desa seterpencil ini ada apa, Mas? Tanya Naya sambil memandang Danan dengan bingung. Sejak awal perjalanan ia masih belum sepenuhnya memahami alasan kekasihnya mengajaknya ke desa kecil di lereng gunung di Jawa Timur itu. Ada cerita yang harus Mas dengar, jawab Danan dengan nada serius. Dan Mas butuh bantuan Naya untuk memahaminya. Naya menatap Danan sejenak. Meski belum mengerti sepenuhnya, ia memilih untuk percaya pada lelaki yang ia cintai itu. Perjalanan menuju desa bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melewati hutan kecil yang dipisahkan oleh sungai berair jernih. Sesekali mereka berhenti sejenak menikmati gemercik air dan suara serangga yang menjadi latar musik alami. Masih kuat? Danan bertanya, matanya penuh perhatian. Masih, Mas. Mau jalan seharian juga Naya sanggup, asal bareng Mas Danan. Balas Naya sambil tersenyum menggoda. Kalau Mas jadi salting. Tanggung jawab ya, goda Danan sambil terkekeh kecil. Naya tersenyum, matanya berbinar. Percakapan ringan seperti itu membuat perjalanan panjang terasa jauh lebih singkat. Meski kaki terasa pegal, suasana hati mereka tetap hangat. Namun aroma yang tiba-tiba tercium membuat Naya menghentikan langkahnya. Bu kemenyan, gumamnya sedikit ragu. Danan mengangguk. Berarti kita sudah dekat. Benar saja, tidak lama kemudian beberapa rumah mulai terlihat di antara pepohonan. Desa itu tampak menyatu dengan alam. Rumah-rumahnya berdiri berjauhan, seolah memberikan ruang bagi setiap penghuninya untuk hidup berdampingan dengan hutan. Saat mereka melangkah lebih dalam, suasana desa mulai terasa hidup. Warga sibuk dengan aktivitas masing-masing, namun tetap menyambut kehadiran dua orang asing itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Assalamualaikum, Pak. Sapa Danan pada seorang pria tua yang sedang menganyam tikar di depan rumahnya. Waalaikumsalam, balas pria itu, wajahnya ramah. Wah, saya baru lihat wajah Mas. Tamu ya? Danan mengangguk, merasa lega dengan sambutan hangat itu. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, apa benar Mbak Sugeng tinggal di sini? Mendengar nama itu, pria tua tersebut menoleh ke arah sebuah rumah di ujung jalan. Meski sempat ragu, ia akhirnya mengangguk. Betul, rumahnya di sana. Tapi, ayo, biar saya antar. Tawarnya sambil berdiri. Wah, nggak usah repot-repot, Pak. Kami bisa ke sana sendiri. Tolak Danang dengan sopan. Jangan begitu. Pria itu tersenyum kecil. Desa kami ini jarang didatangi tamu. Sudah jadi adab kami untuk menyambut siapapun yang datang dengan baik. Danan dan Naya saling pandang, kagum dengan keramahan penduduk desa itu. Mereka menerima tawaran sang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Warto. Sepanjang perjalanan mereka berbincang singkat, mengetahui bahwa hampir semua penduduk di desa itu memiliki hubungan kerabat, termasuk Pak Warto dan Mbak Sugeng. Tibalah mereka di sebuah rumah sederhana. Di depan rumah, ukiran-ukiran berbentuk kupolo dan relief menarik perhatian Danan. Rumah itu tampak tenang, seperti menyimpan rahasia yang telah lama terkubur. Kula nuwun, Mbak Sugeng, niki enten tamu, seru Pak Warto memanggil penghuni rumah. Langkah kaki terdengar mendekat. Dari dalam, Danan dan Naya menunggu dengan perasaan campur aduk, penasaran dengan sosok Mbak Sugeng dan cerita yang mungkin akan mengubah hidup mereka. Sinten ge? Seorang kakek yang sudah cukup berumur pun datang menyambut mereka. Rambutnya terlihat sudah memutih namun nyaman menutupnya dengan belangkon yang sudah tua. Kulo Dananjaya, Mbah.
Niki Naya. Danan memperkenalkan diri dengan singkat dan belum sempat mengutarakan maksud dan tujuannya, mereka dipersilakan masuk ke dalam. Pak Warto membantu Mbak Sugeng menyediakan suguhan dan menyajikan pada Danan dan Naya yang benar-benar merasa disambut di tempat itu. Kedatangan kalian pasti berhubungan dengan ini kan? Mbak Sugeng menunjukkan sebuah topeng wanita berwarna hitam yang sebagian sisinya sudah retak. Danan memperhatikan topeng itu dan menyadari ada kemiripan antara wajah topeng itu dengan sosok yang menjadi tujuannya datang ke tempat itu. Apakah topeng ini milik Roro Mayit? Maaf, maksud saya Jayanti. Danan segera memastikan. Mbak Sugeng menghela nafas mendengar pertanyaan Danan itu. Sudah turun-temurun keluarga saya menjaga topeng ini. Tidak kusangka akan datang saat seperti ini, jelas Mbak Sugeng. Ini maksudnya apa, Mas? Apa Roro Mayit masih hidup? Naya cemas menarik baju lengan Danan. Danan menggeleng sambil tersenyum. Ia mengelus tangan Naya untuk menenangkannya. Jayanti sudah menolong kita. Mas cuma ingin melakukan sesuatu untuknya sebagai balas budi. Mungkin kita bisa mulai mendengar cerita tentangnya dulu, ucap Danan sambil kembali menoleh ke arah Mbak Sugeng. Mbak Sugeng tersenyum menerima maksud Danan. Ia pun mengajak Danan keluar rumah dan menyalakan kemenyan di beberapa sisi. Desa ini adalah tempat kelahiran Jayanti. Desa yang mengubah dirinya menjadi sosok yang dikenal manusia dengan nama Roro Mayit, jelas Mbak Sugeng sambil melakukan beberapa ritual singkat di beberapa arah mata angin. Ia mengajak Danan dan Naya untuk mendatangi sebuah tempat, sebuah pemakaman tua tanpa nisan dengan sebuah pohon beringin besar di tengahnya. Jika kalian ingin mendengar cerita tentang Roro Mayit, tempat inilah yang paling cocok, ucap Mbak Sugeng. Danan dan Naya pun mengambil posisi nyaman duduk di antara akar-akar pohon beringin yang besar. Ia menanti sebuah cerita yang sepertinya sudah tidak sabar diceritakan oleh Mbak Sugeng. Jayanti adalah nama leluhur di desa kami. Dia yang menebus kematian demi seseorang yang dicintainya. Beralih ke ratusan tahun yang lalu. Pagi itu terasa damai di desa Wonomelang. Embun masih menggantung di daunan. Sementara matahari perlahan menyembul di balik lereng gunung. Jangga, seorang pria muda yang baru saja tiba di desa, melangkah perlahan di jalan tanah dengan pikulan tebu di pundaknya. Pandangannya tidak sengaja tertumbuk pada seorang gadis yang tengah menyapu halaman rumahnya. Gadis itu Jayanti, terlihat sederhana namun memikat. Rambut hitamnya yang panjang sedikit berantakan oleh tiupan angin pagi. Namun dengan gerakan lembut ia menyelipkan helaian ke belakang telinga. Saat itulah mata mereka bertemu. Tatapan mereka terhenti sejenak seolah dunia mendadak sunyi. Jayanti segera memalingkan wajahnya, melanjutkan menyapu dengan pipi yang sedikit memerah, namun Jangga tetap berdiri di sana. Terpaku, matanya tidak bisa lepas dari gadis itu. Jayanti, masukkan kayu bakarnya dulu ke dalam. Suara seorang ibu dari dalam rumah memecah keheningan. Jayanti tersentak, buru-buru meletakkan sapunya, lalu mengangkat tumpukan kayu bakar di sudut halaman. Tapi sesekali saat ia melangkah, matanya kembali melirik ke arah Jangga yang masih memandanginya. Lihatin apa Jangga? Seru seorang pria lain yang melintas sambil tertawa kecil, menyandarkannya dari lamunan. Enggak, gumam Jangga gugup. Berusaha menepis perasaan aneh yang tiba-tiba menyelubunginya, namun saat pria itu melangkah pergi, ia kembali menoleh, berharap bisa menangkap pandangan Jayanti sekali lagi. Dan Jayanti pun dengan gerakan kecil yang hampir tidak kentara melirik dari balik pintu rumahnya. Tatapan singkat itu yang seharusnya tidak berarti apa-apa meninggalkan jejak hangat di hati keduanya. Desa Wonomelang terletak di lereng gunung yang subur, adalah tempat sederhana yang jauh dari hiruk-pikuk kerajaan. Penduduknya hidup mandiri, memanfaatkan tanah subur dan aliran sungai kecil yang menghidupi mereka. Jangga, seorang pendatang yang sering datang ke desa untuk menukarkan tebu dengan hasil panen atau ternak, kini menemukan alasan baru untuk sering kembali ke desa ini. Sejak pertemuannya pagi itu, Wonomelang tidak lagi terasa seperti sekedar tempat singgah bagi Jangga. Desa itu kini menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga dengan adanya seorang gadis bernama Jayanti yang senyumnya telah menetap di hatinya. Suatu ketika Jangga datang ke desa Wonomelang saat matahari hampir tenggelam.
Ia tidak menyangka saat mengetahui keadaan desa berbanding terbalik dengan apa yang ia pikirkan. Bukannya sepi, desa Wonomalang justru lebih ramai saat malam hari. Jangga melihat Jayanti didandani dengan cantik dan tubuhnya ditutupi dengan kain beberapa lapis yang secara kasat mata menunjukkan bentuk tubuhnya yang indah. Tidak mengerti dengan apa yang terjadi, Jangga pun bertanya-tanya akan apa yang sedang diadakan di desa. "Bingung ya?" tanya seorang bapak yang menyapa Jangga. Pak Sono." "Iya Pak, biasanya sebelum sore saya sudah pulang, baru lihat ada beginian." Jangga mengenal orang itu. Dia adalah Pak Sono yang terkadang juga melakukan pertukaran hasil panen dengannya. "Kayak begini juga nggak setiap hari, Jangga. Upacara beginian diadakan setiap ada yang meninggal saja, semacam perayaan terakhir sebelum rohnya meninggalkan desa." Jelas Pak Sono. Jangga hanya mengangguk dengan sedikit rasa tertarik dengan upacara itu, tepatnya dengan penampilan Jayanti. Ada beberapa obor ditancapkan mengeliling sebuah tanah kosong, panggung sederhana yang berbentuk dari tumpukan batu besar dan kayu sudah dihiasi dengan meriah. Tapi yang membuat Jangga merinding adalah keberadaan sesuatu yang ada di panggung itu, sosok mayat. "Karena sudah di sini, Mas Jangga harus menyaksikan upacara ini hingga selesai," ucap Pak Seno. "Wah, sudah mau malam Pak Sono. Besok saja saya mampir lagi." "Bukan begitu maksud saya. Mas Jangga sudah terlambat untuk pergi. Mas Jangga sudah tidak bisa pergi sampai upacara ini selesai." Kali ini Pak Sono berbicara dengan wajah serius. Dengan mudah Jangga menyadari bahwa Pak Sono tidak bercanda dengan ucapannya. "Memangnya ini upacara apa, Pak?" Setidaknya Jangga ingin membunuh rasa penasarannya. "Upacara pementasan mayat Darang." Pak Sono menjawab tanpa menoleh. Ia tetap terpaku menatap panggung dengan wajah yang dingin. Saat itu Jangga tidak berani menanyakan apapun lagi di sana. Ia hanya termenung melihat warga berlalu lalang menanti dimulainya pementasan. Jayanti yang sedang bersiap menyadari keberadaan Jangga. Ia menatap Jangga sejenak dan kembali fokus pada apa yang akan ia lakukan. Saat malam semakin larut, Jangga mulai mendengar suara musik yang dimainkan. Alunan gamelan sederhana menyambut kedatangan seorang pencerita yang menyerupai seorang dalang. Rapi, namun berbagai aksara Jawa tertulis di wajahnya. Tembang yang membuat Jangga merinding terdengar dari pria itu. Ia bercerita dengan bahasa kuno yang tercampur dengan mantra-mantra, seolah sudah dipersiapkan. Beberapa jasad lain pun dinaikkan ke panggung seolah dipersiapkan untuk menemani jasad yang baru mati itu. Seorang perempuan menaiki panggung. Ia mengenakan kainnya sambil menembang bersautan dengan sang dalang. Ia berdiri di tengah jasad-jasad itu sambil melakukan gerakan tarian kecil yang misterius. "Jayanti." Jangga mengenali perempuan itu. Ia terlihat begitu cantik. Siluet tubuhnya menembus kain terlihat jelas dengan cahaya api yang sengaja diletakkan di belakang panggung. Seolah pemandangan itu memang dipersiapkan sebagai bagian dari pertunjukan. Jangga terpesona. Sementara itu di panggung Jayanti masih canggung dengan ritual yang ia lakukan. Ini bukan yang pertama, namun keberadaan Jangga membuat pikirannya terbagi. Apa Jangga menyaksikanku? Apa ia senang dengan penampilanku? Jayanti bersemangat di tengah canggungnya. Semua perempuan di desa itu akan punya kesempatan untuk melakukan ritual itu. Kali ini giliran Jayanti. Ia sangat menanti waktu-waktu ini. Tapi keagungan Jayanti tiba-tiba berubah saat salah satu jasad tiba-tiba bergerak. Suara penonton yang semula terdengar tiba-tiba hening. Hanya suara langkah kaki Jayanti di panggung dan tembang sang dalang yang dinyanyikan tanpa iringan musik. Satu persatu jasad itu bangkit. Jasad itu menatap Jayanti. Keringat menetes dari pelipis Jayanti saat melihat jasad-jasad itu. Ia pun melanjutkan mantra ritualnya dan jasad-jasad itu pun melakukan adegan persis seperti yang diceritakan oleh sang dalang. Jangga bergidik ngeri melihat pementasan itu. Namun secara perlahan, ia mulai tertarik pada pementasan mengerikan itu. Ada pesona misterius yang membuatnya ingin tetap di sana dan terus menonton. Tapi raut wajah Jayanti berubah. Saat itu, ia terlihat berbeda. Jasad yang baru meninggal itu pun tiba-tiba ikut bangkit. Ia menjadi bagian dari pementasan itu dan sempat menuruni panggung untuk menari bersama warga desa sebelum akhirnya nanti jasad-jasad itu nanti kembali terkulai saat malam telah melewati puncaknya.
Jika itu terjadi, itu artinya roh pemilik jasad itu sudah selesai dengan urusan dunianya dan telah pergi dengan tenang. Beberapa warga terpilih ikut mengisi acara setelah ritual itu selesai. Namun di prosesi meriah itu, Jangga berusaha mencari Jayanti. Ia pun mendapati keberadaan Jayanti yang buru-buru pergi meninggalkan belakang panggung menuju ke arah sungai dengan membawa sebuah lampu minyak. Mengetahui kepergian Jayanti, Jangga pun mencoba mengikutinya. "Jangan meninggalkan acara sebelum semuanya selesai." Tiba-tiba Pak Sono menggenggam erat bahu Jangga. Ia menatap mata Jangga dan memberi isyarat untuk menoleh ke arah sekitarnya. Betapa kagetnya Jangga saat ia menyadari keberadaan sosok-sosok aneh yang menyaksikan pementasan itu di balik kegelapan malam. Setan-setan dengan wujud yang mengerikan menyaksikan dari balik pepohonan yang mengelilingi tempat itu. Jangga pun hanya bisa menelan ludah saat menyadari kengerian itu. Jangga menahan niatnya untuk meninggalkan pementasan itu saat mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ia berusaha menahan diri. Malam semakin larut, Jangga yang tidak melihat Jayanti kembali merasa semakin cemas. Ia melihat warga mulai mabuk dengan minuman yang disediakan. Acara pun berpusat jasad dari warga yang meninggal. Saat tidak ada yang memperhatikannya, Jangga memutuskan untuk pergi menuju arah kemana Jayanti pergi. Jangga mengikuti arah suara gemercik sungai. Seperti yang ia duga, Jayanti berada di sungai itu. Jayanti duduk di sebuah batu yang membelah aliran sungai. Hanya selai kain yang menutupi tubuhnya yang telah basah dengan air sungai yang tiba-tiba menjadi deras itu. Jangga terpesona melihatnya. Namun saat Jayanti menyadari kedatangan Jangga, Jayanti melarangnya mendekat. Jangan, malam ini aku milik mereka," ucap Jayanti. Jangga tidak mengerti. Ia tetap melangkah mendekat ke arah Jayanti mencoba meraih perempuan dengan raut wajah ketakutan itu. "Tidak, kamu ketakutan Jayanti. Ini memang sudah takdirku Jangga. Takdir kami perempuan yang lahir di desa ini. Kami adalah pengantar roh mereka yang sudah mati." Jayanti sudah pasrah. Ia tahu apa yang akan terjadi padanya, namun tubuhnya tetap bergetar. Rasa takut menyusup ke setiap sudut pikirannya. Ia mencoba menguatkan diri, tapi desiran angin malam dan suara gemersik daun seolah menertawakan keberaniannya yang rapuh. Tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah. Udara terasa berat. Dingin yang menusuk kulit perlahan menyebar. Keheningan pecah oleh suara langkah berderak dari arah hulu sungai. Dari balik kabut tipis, sesosok makhluk hitam muncul. Tubuhnya jangkung dan gerakannya kaku seperti boneka kayu yang dihantui. Tatapan matanya kosong, namun terasa menembus jiwa. Dari atas, suara gemertak dan mengalihkan perhatian mereka. Sebuah bayangan besar turun perlahan dari pohon tertinggi di hutan. Makhluk itu memiliki lengan yang panjang dan kurus, hampir menyerupai akar pohon yang membelit. Kepalanya menoleh dengan sudut yang tidak manusiawi, dan suara tawa kecil yang terdengar seperti bisikan mengiringi langkahnya. Kemudian tanah di bawah kaki mereka bergerak. Retakan kecil muncul, diikuti oleh suara gemuruh yang menyeramkan. Dari dalam tanah, sosok makhluk gemuk merayap keluar. Kulitnya berwarna pucat seperti tanah basah, dan nafasnya berat seperti binatang liar yang kelaparan. Bau busuk menyebar membuat Jayanti hampir muntah. "Pergi, jangan, mereka sudah datang, cepat pergi!" Jayanti berteriak. Suaranya bergetar di antara keputusasaan dan ketakutan. Jangga berdiri mematung, tubuhnya kaku seperti batu, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia pernah mendengar kisah tentang ketiga makhluk itu, makhluk yang dianggap dewa di desa. Konon, mereka memberikan kesejahteraan kepada desa dengan bayaran yang mahal. Namun kini melihat mereka secara langsung, Jangga sadar bahwa mereka bukan dewa, mereka adalah mimpi buruk yang menjelma. Tidak Jayanti, makhluk itu tidak boleh menyentuhmu." Dengan suara parau, Jangga memaksakan dirinya untuk bergerak. Kakinya terasa berat, seperti tertahan oleh ketakutannya sendiri. Namun ia memaksakan langkahnya menuju Jayanti. Ia tahu resikonya, tapi biarlah, ia tidak akan membiarkan makhluk itu merenggutnya. Jangan. Jayanti menolak ketika Jangga menghampiri dirinya ke sungai dan menarik tangannya. Tanpa disadari, ketiga makhluk itu tiba-tiba sudah ada begitu dekat dengan mereka. Jangga melihat sosok-sosok besar dengan wajah yang berantakan mengelilingi mereka berdua. Tubuhnya hitam penuh dengan borok dan luka yang tidak pernah kering. Bau bangkai sangat menyengat dari tubuh makhluk-makhluk itu. "Dewata Daksina."
Jangga mengetahui sosok-sosok itu. Ia sering mendengarnya dari orang-orang tua di desa, namun ia tidak menyangka bahwa sosoknya semengerikan itu. "Pergi, Jangga," Jayanti berkata dengan tubuhnya yang gemetar. Tidak, kamu takut. Aku tahu itu." Jangga bersikeras menahan dirinya untuk tidak menjauh dari Jayanti. Ia berusaha menahan rasa takutnya demi wanita itu. Melihat adanya seorang pria yang berani mengambil resiko untuk dirinya, Jayanti pun luluh. "Tolong," ucap Jayanti yang serta-merta memeluk erat-erat Jangga dari belakang dengan gemetar. Seketika angin berembus berpusat ke batu di sungai itu. Ketiga makhluk itu terlihat murka dengan apa yang terjadi. "Kau bayaran untuk kami. Bencana akan menimpa desa kalian jika kalian melanggar," ucap sosok dari sungai. "Kau bertanggung jawab atas nyawa mereka." Sosok dari dalam tanah itu ikut mengancam. Sementara tangan yang begitu panjang mencengkeram tubuh Jayanti dengan wajah penuh nafsu. Jayanti pun menangis sejadi-jadinya. "Tunggu!" Jangga memeluk Jayanti dan merebutnya dari makhluk itu. Sebelum makhluk itu murka, Jangga mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya. "Ini, aku berikan ini sebagai ganti atas perempuan ini," ucap Jangga. Sebuah bungkusan yang berisi batu ditunjukkan pada ketiga makhluk itu. Batu dengan satu sisinya berwarna emas dengan ukiran aksara yang begitu kecil dan tidak terbaca oleh mata manusia. "Ini." Ketiga makhluk itu terkesima dengan benda itu. "Batu ini menyimpan kekuatan penciptaan tanah ini. Bagaimana benda ini bisa ada di tanganmu?" "Ini pusaka keluargaku. Kuberikan ini jika kau melepaskan gadis ini." "Bawa saja perempuan itu. Pusaka ini kami ambil." Ketiga sosok yang dikenal dengan gelar Dewata Daksina itu lenyap tiba-tiba bersama batu yang berada di tangan Jangga. Sementara itu Jayanti masih menangis sesegukan setelah semua kengerian itu. "Sudah tenang, mereka tidak akan menyentuhmu lagi." Jangga membawa Jayanti keluar dari sungai itu. Jayanti sadar bahwa sesuatu yang Jangga berikan sebagai ganti atas dirinya adalah sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana caraku mengganti benda berharga itu?" Jayanti masih dengan kebingungannya. "Tidak, selama kau selamat, itu sudah cukup." Di bawah sinar rembulan malam itu, mereka berdua terus berpelukan menenangkan diri. Keindahan tubuh Jayanti membuat Jangga begitu terpesona, dan kebaikan hati Jangga membuat Jayanti rela memasrahkan dirinya. Malam itu kedua jiwa bersatu dan memuaskan hasratnya hingga matahari terbit menyadarkan mereka. Jangga dan Jayanti menjalani hidup yang bahagia di desa Wonomelang. Saat itulah Jangga baru menyadari bahwa ada perbedaan antara perempuan dewasa di Wonomelang dengan yang lain. Ada tanda hitam di bahunya saat mereka dewasa. Saat malam-malam tertentu tubuh mereka akan mengeluarkan bau menyengat. Untuk menghilangkan bau itu mereka harus mandi di aliran sungai desa selama 1 malam dengan ritual kecil. Tapi semua itu tidak terjadi pada Jayanti. Jangga pun mengambil kesimpulan bahwa semua keanehan pada perempuan itu terjadi karena mereka sudah menjadi bayaran untuk makhluk-makhluk bergelar Dewata Daksina itu. Bertahun-tahun Jangga dan Jayanti hidup dengan tenang di desa Wonomelang. Lahirnya seorang putra melengkapi kebahagiaan mereka. Hilangnya pusaka Jangga membuat ia tidak berani menemui keluarganya dan memilih hidup di desa terpencil itu bersama Jayanti. Namun Jangga tidak menyesali hal itu. "Bu, itu ada apa? Kenapa ada banyak kuda di dekat balai desa?" Jayanti mempertanyakan pemandangan yang tidak biasa ia lihat itu pada ayahnya. "Itu kuda kerajaan. Tumben sekali mereka sampai mendatangi desa seperti ini," balas ibunya yang menemani Jayanti menukar hasil panennya di pasar desa. Melihat pemandangan itu, Jayanti merasakan firasat buruk. Ia merasakan sesuatu akan terjadi yang berhubungan dengan Jangga. Tidak membutuhkan waktu lama sampai firasat itu akhirnya terjawab. Desas-desus tersebar begitu saja, di mana kerajaan tengah dalam kondisi perang, di mana mereka membutuhkan tenaga-tenaga yang masih muda untuk menjadi prajurit. "Raja tidak memberikan bayaran yang murah. Setiap prestasi akan dibayar dengan emas, dan nyawa yang berkorban akan dibalas dengan harta dan kehormatan." Salah seorang prajurit menceritakan apa yang akan diberikan oleh raja pada warga saat itu. Sayangnya perekrutan itu bukanlah tawaran, melainkan sebuah kewajiban, dan Jangga dituntut untuk menjadi bagian dari mereka. "Aku bisa melarikan diri dari keluargaku,
Tapi aku tidak bisa melarikan diri dari perintah istana. Kalian dan desa ini akan berada dalam bahaya jika satu saja warga desa menolak. Saya mengerti, Mas. Tapi anak kita masih kecil. Ia bahkan belum bisa memanggilmu dengan benar. Jangga tidak mampu menjawab ucapan Jayanti. Ia hanya memilih untuk memeluk Jayanti dan menghabiskan sisa waktu yang mereka miliki dengan baik. Kepergian Jangga diantar dengan air mata oleh Jayanti. Tidak ada yang bisa memastikan kapan Jangga akan kembali. Tidak ada juga yang bisa memastikan apakah Jangga akan kembali dengan utuh atau hanya menyisakan jasad. Setiap hari Jayanti hanya bisa menanti tanpa kepastian. Bulan demi bulan berlalu hingga berganti tahun. Kabar tentang Jangga tidak kunjung datang. Namun Jayanti tidak pernah sedikit pun berniat melupakan Jangga. Sampai suatu ketika rumah mereka diketuk oleh beberapa orang asing. Sebuah peti diantarkan ke rumah mereka. Jayanti dan orang tuanya bingung, terlebih saat mengetahui jika peti itu berisi pakaian-pakaian indah dan harta yang melimpah. Ada pesan dari Tuan Jangga untuk kekasih tersayangnya, Jayanti, dan putra terkasihnya Ananjaya. Mendengar kata-kata itu sontak saja Jayanti bersemangat. Seluruh harta ini adalah penghargaan yang aku terima dari kerajaan. Atas prestasi yang aku raih, gunakanlah untuk membahagiakan dirimu dan Ananjaya anak kita. Tidak lama lagi, aku yang akan kembali untuk kalian. Mendengar ucapan itu, hati Jayanti berbunga-bunga. Ia merasa senang saat mendapat kabar tentang suaminya itu. Dengan harta yang mereka miliki, Jayanti hidup dengan layak dan membangun kediaman yang nyaman untuk kepulangan Jangga kelak. Sambil menanti dengan penuh harap, Ananjaya tumbuh menjadi anak yang lincah. Wajahnya yang persis menyerupai Jangga membuat Jayanti semakin menyayangi anaknya itu. Sayangnya, kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Desas-desus kalahnya pasukan kerajaan mulai terdengar hingga warga desa Wonomelang. Jayanti mulai was-was. Belum lagi ada beberapa desa yang pergi secara diam-diam karena takut dengan keadaan kerajaan yang mulai porak-poranda. Dan benar, desa Wonomelang yang terpencil itu pun didatangi sekumpulan prajurit dengan wajah yang beringas. Pakaian seragam prajurit itu bukan berasal dari kerajaan mereka. Saat itulah Jangga benar-benar pulang, namun kepulangannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Jayanti. Jayanti melihat Jangga dari jauh di tengah kerumunan prajurit itu, tidak dalam keadaan hidup. Kepala Jangga tertancap di salah satu panji prajurit itu, sementara tubuhnya dikumpulkan dalam sebuah kerangkeng bambu bersama jasad yang lain. Tidak, tidak. Jayanti menangis sejadi-jadinya. Saat itu ayah dan ibunya buru-buru menarik Jayanti untuk menjauh dan pergi. Kita lari, Jayanti. Mereka ingin balas dendam. Kita harus menyelamatkan diri. Jayanti bersikukuh ingin menghampiri jasad Jangga. Kita mati bersama, Mas. Jangan tinggalkan aku. Jayanti menangis berusaha melepaskan diri dari kedua orang tuanya. Namun dengan susah payah Jayanti pun berhasil dibawa pergi. Warga desa pun bersembunyi di sisi hutan terpencil. Ada sebuah goa di sana yang bersebelumnya hampir tidak pernah didatangi oleh warga desa Wonomelang. Mereka mengamuk. Mereka gak segan-segan membunuh siapa saja yang ditemui. Mereka membalas dendam. Prajurit dari desa kita memenangkan perang dengan membantai desa mereka dengan membabi buta. Sekarang mereka membalas kematian keluarga mereka pada kita semua. Mendengar ucapan itu, Jayanti setengah tidak percaya. Tidak mungkin Mas Jangga sekejam itu. Ia tidak mungkin menghabisi mereka yang tidak berdaya. Jayanti tidak menerima kenyataan itu. Di medan perang apapun bisa terjadi, Jayanti. Pak Sono berusaha menenangkan Jayanti yang masih tidak mampu mengendalikan dirinya. Malam itu seluruh warga desa yang bersembunyi sama sekali tidak menyalakan lampu ataupun api. Mereka bersembunyi tanpa berbicara sedikit pun untuk menghindari prajurit musuh mendekati mereka. Jayanti yang masih dibutakan dengan perasaannya terhadap Jangga diam-diam menyelinap saat warga tengah beristirahat. Melewati warga yang berjaga menuju kembali ke desa, dan apa yang ia temukan adalah pemandangan yang mengerikan. Jayanti melihat jasad-jasad warga desa yang gagal melarikan diri ditumpuk dengan keadaan yang mengenaskan. Rumah-rumah dibakar dan perempuan-perempuan yang tidak selamat diperkosa dan dibunuh. Ini tidak cukup. Yang kalian lakukan lebih keji dari ini, teriak salah satu seorang prajurit yang menyiksa tawanan mereka sambil menangis. Dendam mereka begitu besar. Sementara mereka melampiaskan kebencian mereka, Jayanti menghampiri kandang bambu yang digunakan untuk menumpuk jasad prajurit dari desa Wonomelang.
Ia mencari tubuh jangga dan menemukannya dengan mudah. Jayanti menahan tangisnya sambil mengeluarkan tubuh itu. Ia mengambil tongkat panji di mana kepala kekasihnya ditancapkan dan membawa kepala jangga bersama tubuhnya pergi. Malam gelap itu menjadi saksi tangisan Jayanti yang tidak terbendung saat ia menyeret tubuh kekasihnya itu dan menenteng kepalanya ke dalam hutan. Di bawah pohon tertua di hutan itu, Jayanti menangis memeluk kepala dan tubuh jangga yang tidak lagi menyatu. Bau jasad yang mulai membusuk itu tidak menggoyahkan rasa rindunya pada jangga. Jayanti benar-benar tidak bisa merelakan kekasihnya mati. Jayanti menghabiskan malam itu bersama tubuh jangga yang tidak lagi bernyawa. Entah berapa lama Jayanti bersembunyi seorang diri bersama jasad jangga, ia baru berani keluar dari persembunyiannya ketika tidak lagi mendengar suara keramaian di desa. Sambil terus memeluk kepala jangga, ia menyusuri desa yang sudah mulai hangus terbakar itu. Tidak ada manusia yang hidup di sana selain tumpukan jasad-jasad orang-orang yang sangat ia kenal. Ia pun meneruskan jalannya, kembali menuju goa di tempat persembunyian warga desanya. Sayangnya, mimpi buruk Jayanti belum selesai. Tempat persembunyian itu diketahui oleh musuh. Jayanti menemukan tempat itu porak-poranda dengan jasad yang bergelimpangan. Dan apa yang ia takutkan terjadi. Jayanti menemukan kedua jasad orang tuanya dan anaknya mati dengan mengenaskan. Hampir seluruh warga desa Wonomalang mati. Diliputi amarah dan kesedihan, Jayanti menatap jasad jangga dan putranya itu. Hening. Benar-benar hening ketika tidak ada lagi yang tersisa di desa itu. Reruntuhan rumah-rumah yang telah hangus terbakar, jasad-jasad bergelimpangan, bagian tubuh yang tercerai-berai, hingga kubangan darah menjadi pemandangan yang menemani Jayanti. Jantungnya berdebar-debar. Ia sama sekali tidak menerima kenyataan ini. Habis sudah. Terdengar suara seseorang yang melangkah mendekat. Jayanti sedikit menoleh dan mendapati seorang pria yang cukup berumur menyeret langkahnya. Pak Sono bertahan hidup dari gempuran itu, namun satu telapak tangannya telah hilang. Tidak, aku tidak menerima ini. Jayanti tidak mampu meredam emosinya dan saat itulah Pak Sono merasakan sesuatu yang berbeda pada Jayanti. Jayanti, apapun yang ingin kau lakukan, sebaiknya urungkan niatmu. Jangan sampai kita kehilangan lebih banyak lagi. Pak Sono mencoba menahan Jayanti. Apa aku bisa kehilangan apa lagi? Pak Sono tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Ia sadar perasaan mengerikan yang muncul dari tubuh Jayanti itu memiliki warna yang sama dengan sosok yang sangat ia takuti. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Pak Sono. Dewata Daksina mengundangku. Tidak berkata lebih banyak lagi, Jayanti pun meninggalkan desa yang telah mati itu. Ia mendatangi tempat di mana ia pernah berurusan dengan ketiga makhluk penguasa desa itu. Dahulu Jayanti hanya melihat batu itu sebagai sebuah batu yang membelah aliran sungai, tempat di mana perempuan desa Wonomalang menjadi bayaran atas perjanjian dengan Dewata Daksina. Tapi kali ini berbeda. Jayanti kini melihat sisi gaib dari batu itu yang ternyata adalah sebuah kuil. Di alam manusia tempat itu terasa kecil, namun di alam gaib, batu itu adalah kuil yang besar. Jayanti berdiri di atas batu itu yang merupakan selasar dari kuil Daksina. Di sana, ketiga makhluk itu sudah menanti kedatangan Jayanti. Apa yang kau rasakan? Dendam? Tanya salah satu makhluk. Jayanti menggeleng. Jadi kau tidak membutuhkan kekuatan untuk membalas dendam? Jayanti menggeleng sekali lagi. Jadi, apa yang kau butuhkan? Aku hanya ingin jangga dan anakku kembali. Apapun kuberikan sebagai bayaran, asalkan mereka bisa kembali. Mata Jayanti berkaca-kaca. Rasa takut yang ia rasakan tidak dapat dibandingkan dengan kesedihan yang ia alami. Siapapun yang dibangkitkan dari kematian tidak akan sama. Suara itu terdengar lagi dari salah satu sosok. Jadi masih ada kemungkinan untuk membangkitkan mereka. Jayanti tidak peduli dengan peringatan Dewata Daksina. Mengetahui kebulatan tekad Jayanti, ketiga makhluk itu mendekat dan mengerubunginya. Kematian hanya dapat ditolak oleh penguasa kematian. Seharusnya desa inilah yang menjadi tempat lahirnya titisan penguasa alam kematian. Jika kau bersedia mengemban gelar itu,
mungkin saja mereka bisa diselamatkan. Salah satu dari Dewata Daksina menjelaskan kemungkinan yang ada. Titisan. Dewata Daksina pun menceritakan bahwa penguasa alam kematian akan menitis di desa Wonomelang. Jika Jayanti bersedia menerimanya, ia akan mendapatkan kesaktian yang tidak tanggung-tanggung. Bahkan ketiga Dewata Daksina itu pun mungkin tidak akan berkutik. Jika kau menerima gelar Roro Mayit, kau mungkin bisa membangkitkan mereka. Tapi sebelumnya, kau harus menjalani ritual 100 hari di alam mayit. 100 hari di sana adalah semalam di alam manusia. Ritual apa? Jayanti benar-benar bersiap menerima semua resikonya. Kau harus menyenangkan semua penguasa kematian di alam sana dengan semua yang kau punya, tubuh, jiwa, kata-kata, emosi, apapun yang kau punya harus memuaskan mereka yang penuh nafsu. Jayanti merasakan rasa jijik dan ketakutan yang luar biasa saat mendengar ritual itu. Bayangan tentang sosok-sosok yang menjijikan tergambar di pikirannya, namun saat itu ia rela melakukan apapun demi kembalinya Jangga dan anaknya. Bukan hanya ritual terkutuk, namun resiko menerima gelar Roro Mayit adalah kau akan dekat dengan kematian. Kematian akan menjauhimu, bahkan jika tubuhmu telah mati, kau akan tetap berada di alam ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.